Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman mahasiswa kelas komunikasi antar budaya di pertemuan keempat hari ini bersama saya Miss Desi. Baik, di pertemuan keempat kali ini sesuai di RPS kita akan membahas tentang konsep fungsi nilai budaya dan juga dimensi nilai budaya ya, tentunya dalam perspektif ilmu komunikasi. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kemudian secara garis besar kita akan memahami pola budaya potensial tentunya dalam perspektif komunikasi antar budaya, di mana kita sebagai partisipan komunikasi ya, selain kemarin kita sudah membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh partisipan dalam melakukan komunikasi antar budaya. Nah, salah satunya ini kita akan lengkapi ya, perkaya ilmu kita dengan memahami konsepsi dari budaya itu sendiri melalui ya, konsep nilai budaya, kemudian fungsi nilai budaya dan juga dimensi nilai budaya, sehingga dengan kita memahami budaya yang memang tidak akan terlepas ya selama proses keberlangsungan komunikasi, ini akan menuntun kita agar bisa menciptakan komunikasi yang efektif dan juga efisien. Nah, untuk sumbernya sendiri ya saya mengacu pada sumber yang saya sertakan di RPS ya, teman-teman bisa gunakan juga, mana tahu nanti mau digunakan untuk mengembangkan resume kalian. Dan saya juga mengembangkan dengan beberapa jurnal yang mungkin lebih ke kajian teoritis ya, terkait dengan berbagai budaya dan makna dari Jafar ya, terkait dengan perspektif komunikasi antar budaya. Kepercayaan adalah kebudayaan dan nilai. Nah, ini saya dapat dari bukunya Prof. Dedi bahwa ada asumsi terkait dengan komunikasi. Jadi komunikasi ini bergantung pada eksistensi atau keberadaan proses komunikasi itu sendiri. Proses atau keberlangsungan komunikasi daripada persepsi. Gitu ya. Ibaratnya persepsi ini yang kita miliki dapat dikatakan sebagai frame of reference. Gitu. Jadi memang kita berkomunikasi itu pasti tujuannya memberikan informasi. Nah, frame of reference ini pasti informasi itu nantinya akan diinterpretasikan berbagai makna. Berbagai makna inilah yang kemudian menjadi reference gitu ya, reference para partisipan komunikasi dalam memaknai informasi yang lewat. Gitu. Ibarat layar tempat di mana informasi tersebut lewat. Gitu ya. Nah, harus paham dulu terminologi dari kebudayaan itu apa ya. Jadi banyak ahli yang mendefinisikan kebudayaan. Nah, ini saya ambil secara umum bahwa kebudayaan merupakan jumlah dari seluruh sikap, adat istiadat, dan kepercayaan yang membedakan sekelompok orang dengan orang lain yang ditransmisikan. Nah, ini ditransmisikan ya, yang ditransfer ke kita itu bisa dalam bentuk bahasa, objek, material, ritual, dan juga termasuk kesenian. Ya, kita pasti di daerah kita masing-masing punya kebudayaan sendiri-sendiri yang sebagai simbol ya, simbol atas kepercayaan yang kita yakini dalam lingkungan sosial kita, gitu. Terus pada intinya adalah kebudayaan ini kan nantinya akan turun-menurun ya, dari generasi ke generasi gitu. Jadi untuk bisa menurunkan kebudayaan ini dari satu generasi ke generasi yang lain, maka kebudayaan ini akan eksis, akan tetap ada selama ada komunikasi antar generasi gitu ya. Tanpa ada komunikasi, tentu maka budaya tidak akan bisa gitu ya diteruskan dari anak cucu kita nanti. Nah, dan proses komunikasi ini tergantung pada budaya seseorang gitu, karena ya budayalah yang menentukan sikap, nilai, dan keyakinan seseorang gitu. Kita sebagai anak muda sering ya mendapatkan himbauan untuk melestarikan kebudayaan gitu ya, melestarikan kebudayaan tradisional. Walaupun kita sebagai masyarakat digital, masyarakat modern, tapi kita tidak luput dengan himbauan-himbauan tersebut sebagai bagian dari kebinekaan gitu ya, agar cinta tanah air melalui bentuk
ekspresi kita gitu ya, dalam kebudayaan-kebudayaan tradisional. Nah, itu adalah contoh komunikasi juga agar kita sebagai generasi muda nantinya bisa meneruskan warisan gitu ya, warisan berupa ini ya, bahasa, ritual, kesenian gitu kepada anak cucu kita nanti, sehingga kebudayaan tradisional yang selama ini eksis tidak kemudian hilang gitu ya, sehingga diperlukan suatu komunikasi yang baik gitu ya. Kita next dari kebudayaan. Jadi untuk kita lebih mudah memahami kebudayaan, ibaratnya seperti itu ya, maka kita perlu tahu secara keseluruhan ya, at least tahu maknanya lah dari beberapa konsep yang berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri gitu. Jadi nantinya beberapa konsep ini yang akan digunakan untuk membahas komunikasi dalam perspektif antar budaya gitu. Nah, yang pertama ada budaya dominan. Budaya dominan ini bisa dibaca sendiri definisinya ya. Jadi namanya dominansi kebudayaan ya, pasti kita berada pada lingkungan sosial yang beraneka macam budaya gitu ya, beraneka macam budaya dari suku, ras, agama gitu, bahkan budaya-budaya organisasi yang pasti dari banyaknya kebudayaan itu salah satunya ada yang mendominasi di tengah masyarakat. Tapi bukan berarti kemudian budaya yang mendominasi itu apa ya istilahnya sebagai mayoritas yang kemudian seenaknya sendiri dengan kebudayaan minoritas yang lain, tentu tidak. Dalam hal ini adalah tanda kutip menguasai kebudayaan yang lain karena memang dominasinya lebih banyak, misal secara kuantitas gitu ya, dibandingkan dengan budaya yang lain. Contohnya kayak misalkan di Indonesia nih, kita beragam suku, budaya ya, ras dan juga agama. Kayak misalkan dalam agama, kita tahu bahwa Indonesia punya 6 agama ya, tapi yang mendominasi dengan pengikut yang paling banyak adalah agama Islam itu di Indonesia, terkait dengan dominasi budaya dalam perspektif agama. Nah, kemudian misal dalam kebudayaan lain gitu ya, misal kebudayaan suku, ras, bahasa kan juga banyak, tapi secara perekonomian di Indonesia itu didominasi oleh orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa gitu. Jadi berdasarkan dari apa ya istilahnya kuantitas gitu ya, kebudayaan yang ada dan dalam tanda kutip menguasai, sehingga tampilan kebudayaan tersebut seolah-olah itu berada berada di atas ya, seolah berada di atas dalam tanda kutip, dan juga mengatur seluruh aspek kehidupan dalam suatu masyarakat gitu. Kita tidak jarang ya ketika dalam acara-acara tertentu pasti dominasi agama Islam gitu ya, banyak kita mengucapkan salam assalamualaikum, pasti itu diucapkan gitu karena memang kita mayoritas beragama Islam gitu. Tapi bukan berarti kemudian kebudayaan lain menjadi minoritas yang tidak sama sekali diprioritaskan, itu tidak. Seringkali juga ketika kita mengucapkan salam dalam suatu acara, kita sering mendengar assalamualaikum, om swastiastu ya, dimana ya pengucapan salam dari kepercayaan lain juga diucapkan. Tapi paling sering ya paling mendominasi adalah agama Islam karena paling banyak. Jadi ucapan-ucapan salam paling sering yang kita dengar dalam berbagai kegiatan pasti tidak lupa untuk mengucapkan salam dalam agama Islam, yaitu assalamualaikum gitu. Kurang lebih seperti itu untuk ilustrasi dan contoh relevansi dari budaya dominan itu sendiri. Common culture ya. Jadi memang kita ini hidup di lingkungan sosial juga tidak terlepas dari tanda-tanda, simbol atau lambang yang kemudian maknanya dipahami bersama atas dasar persetujuan beberapa pihak gitu ya di suatu lingkungan sosial tempat kita berada. Nah, dalam komunikasi pun kita mengenal prinsip bahwa komunikasi itu sifatnya simbolik ya. Jadi bukan hanya sekedar lisan atau perilaku, bahkan segala macam tanda ya, icon, indeks yang ada di sekitar kita itu juga bisa kita
maknai sebagai suatu proses komunikasi gitu. Misalkan mendung ya, mendung itu kita maknai bersama bahwa tandanya akan turun hujan gitu. Tapi ada sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa mendung sebagai tanda yang akan turun hujan nanti dimaknai sebagai rasa syukur gitu ya, kemudian diekspresikan dalam bentuk ritual turun hujan dengan menari-nari misalkan ya dalam suatu kelompok kebudayaan tertentu gitu. Kayak misalkan contoh musik ya, bagi orang-orang seni gitu ya, musik ini adalah simbol dari suatu kreativitas gitu. Jadi itulah relevansi dari common culture. Jadi memang common culture ini berkaitan dengan pertukaran simbol yang sama gitu ya, dan disetujui maknanya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam partisipasi komunikasinya gitu. Itu dalam perspektif komunikasi antar budaya. Kemudian yang selanjutnya adalah culture atau subbudaya. Nah, secara harfiah, subculture ini adalah suatu subunit budaya yang berkembang ketika adanya kebutuhan sekelompok orang untuk memecahkan sebuah masalah berdasarkan pengalaman bersama gitu. Jadi pada intinya adalah subbudaya ini terdiri dari anggota-anggota yang punya kesamaan, baik itu dalam hal kepercayaan, pengalaman, atau pemenuhan kebutuhan gitu ya, yang membedakan anggota tersebut dari yang lainnya gitu. Biasanya anggota-anggota ini didasarkan pada yaitu tadi pemenuhan kebutuhan misal, atau latar belakang suku, tempat tinggal, ya ras atau umur gitu. Misalkan kita nih sama-sama di Jawa Barat gitu ya, suku Jawa Barat, suku Sunda, tapi di Sunda itu sendiri karena ada pengalaman berdasarkan latar belakang ras gitu ya. Nah, itu kemudian muncul subbudaya lain kayak misalkan Cirebonan, Parahyangan, seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita nih gitu ya. Kita sama-sama suku Jawa atau suku Sunda gitu, tapi kita memiliki keinginan atau kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya dalam suatu, misalkan dalam hal ini aja politik ya. Politik itu cenderung kemudian istilahnya memberikan gap subculture gitu ya, subbudaya dalam suatu budaya dominan gitu, dalam pemenuhan kebutuhannya dalam berperilaku politik misalkan seperti itu. Dalam segi umur pun juga mempengaruhi perilaku misalkan dalam hal konsumsi dan lain sebagainya, yang kemudian akan muncul suatu komunitas-komunitas gitu ya, komunitas-komunitas atau nantinya subkelompok. Kalau misalkan di pertemuan kedua kan saya juga sudah menjelaskan ya perbedaan subculture dan juga subkelompok gitu. Nanti ada juga nih dalam subbudaya gitu ya, ada kelompok-kelompok yang memang bertentangan gitu ya dengan nilai dan norma-norma, sehingga kelompok tersebut tidak secara tegas disebut sebagai suatu subbudaya atau budaya itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita lanjut pada konsep budaya selanjutnya. Ya, ini ada istilah lag-nya ya, nge-lag. Ibaratnya ada istilah ketertinggalan ya, atau keterlambatan suatu perubahan sosial gitu dalam lingkup budaya. Nah, ini berbeda dengan culture shock ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Mungkin kalau culture shock itu nanti akan ada sesi materi yang akan membahas tersendiri tentang gegar budaya sih, gimana kita akan menyesuaikan dengan budaya yang berada di lingkungan baru di mana tempat kita akan berpindah gitu. Sedangkan culture lag ini lebih ke kemacetan budaya sebagai suatu fakta gitu ya, dimana budaya yang membutuhkan waktu lama agar bisa menyesuaikan dirinya ini biasanya dengan perubahan teknologi dari waktu ke waktu gitu. Nah, contoh yang paling terlihat kayak misalkan di Indonesia ya, penduduk asli Baduy, tahu Baduy ya, yang dari mana itu namanya, suku Baduy dari Banten ya, yang masih mempertahankan kebudayaan adat dan pemikirannya gitu. Mereka menolak untuk menggunakan teknologi gitu ya sebagai budaya material baru yang berasal dari luar gitu. Nah, masalah sudah mulai tumbuh gitu ketika ada pihak mereka yang berniat ingin menggunakan teknologi baru saat berdagang ke daerah perkotaan. Nah, ini contohnya ya. Jadi terjadi ketidakseimbangan perkembangan di antar keduanya
Seperti itu. Kemudian kita next. Shock juga nih sedikit ya di pertemuan hari ini. Beberapa pertemuan ke depan kayaknya kita ada materi khusus yang membahas tentang gegar budaya satu ini. Jadi intinya adalah kalau berdasarkan pengertian secara harafiah, culture shock ini merupakan kekacauan budaya yang dalam perspektif sosial merupakan hasil dari konfrontasi suatu masyarakat terhadap kebudayaan baru gitu. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan perpindahan dari satu sekolah ke sekolah lain misal, atau mungkin dari suatu perusahaan ke perusahaan lain suatu saat ya dalam budaya organisasi, pasti kita akan mengalami suatu kekacauan budaya gitu ya. Kita merasa asing dengan budaya baru yang ada di sekitar kita, sangat ekstrim dan sangat berbeda dengan budaya sebelumnya yang kita tinggalkan. Kayak misalkan dulu saya kan kuliah lama di Jogja. Di Jogja ya kita tahu sendiri ya, orang-orangnya halus, lemah lembut, nggak biasa berbicara lu gue tuh jarang gitu ya. Bahkan kalau di Jogja, orang dari luar Jawa pun akan mengikuti kebudayaan kita karena ya dominansi kebanyakan dari Jawa, dari Jogja gitu. Sedangkan waktu itu setelah lulus saya pindah ke Jakarta. Nah dari situ kemudian saya mengalami gegar budaya gitu ya. Salah satu contohnya sederhananya ketika kita manggil orang dengan istilah sebutan aku kamu dengan medok, kemudian menjadi bahan candaan gitu orang-orang sana. Dan ya itu merupakan hal yang wajar gitu ya, tapi menurut saya itu adalah suatu gegar budaya yang membuat saya kemudian melalui proses peralihan sehingga saya bisa beradaptasi dan menyesuaikan dari cara bicara saya yang tadinya medok kemudian menjadi mengikuti orang-orang Jakarta yang terbiasa dengan omongan lu gue dan cenderung high context gitu ya, atau straight to the point. Itulah contoh dari culture shock. Mungkin teman-teman juga merasakan sendiri, apalagi dari luar kota misal ya, tiba-tiba datang ke Cirebon, kira-kira ada cerita gegar budaya yang seperti apa? Nanti coba bisa diceritakan ya di diskusi nanti. Nah kemudian, ini konsep mewakili tekanan terhadap karakteristik dari nilai-nilai dan struktur sosial tradisional, misalnya kayak komunitas pedesaan yang hadir dalam masyarakat yang kompleks gitu. Contohnya kayak misalkan ketika kita tinggal di lingkungan yang kompleks kayak di Jakarta gitu ya, di mana banyak masyarakat yang istilahnya urbanisasi ya, dari desa ke kota gitu, yang kemudian mereka menghadirkan beberapa komunitas-komunitas kebudayaan tradisional versi dari mana mereka hadir. Kayak misalkan di Jakarta kita akan banyak menemui banyak sekali komunitas kebudayaan dari masing-masing daerah ya, misal dari Jawa, dari Sunda, bahkan dari Timur ya, Papua, Sulawesi dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kebudayaan tradisional yang berkumpul dalam suatu lingkup masyarakat yang kompleks gitu. Oke, kita next. Konsep budaya selanjutnya adalah multikultural ya. Ini berkaitan dengan nilai-nilai multikulturalisme. Jadi karena emang tadi ya betul kita berada pada lingkungan sosial yang kompleks, di mana kita berada pada di tengah-tengah kelompok budaya, ras dan juga etnis, agama juga ya. Kadang masing-masing ini memiliki apresiasi yang berbeda-beda antar budaya gitu. Yang ini yang kerap kali kadang menimbulkan konflik atau ketegangan antar etnis dan juga antar ras juga dan budaya yang lain gitu. Nah karena memang multikultural ini adalah suatu konsep yang luas gitu ya, yang kompleks karena melibatkan segala unsur kebudayaan, dan kadang ada kelompok-kelompok budaya tertentu yang mereka menghadirkan sebuah pengakuan dengan cara yang keras gitu ya, dan tentu itu hal yang tidak baik sehingga bisa mengakibatkan konflik dan juga ketegangan di tengah masyarakat gitu. Oke, kita lanjut. Bahasan selanjutnya yaitu terkait fungsi nilai budaya dalam aspek komunikasi antar budaya. Jadi ada dua sudut pandang ya terkait dengan fungsi nilai budaya itu sendiri, yaitu dari fungsi pribadi dan juga sosial. Untuk pribadi ini beberapa fungsi dari budaya dalam aspek kombut itu sendiri ya, itu sebagai identitas sosial, kemudian juga sebagai proses interaksi sosial, kognitif ini ya, berkaitan dengan aspek psikologis dari individu terlibat dalam partisipan komunikasi.
di dalam aspek perspektif budaya ya tentunya, dan juga melepaskan diri atau jalan keluar gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian fungsi sosial nih, ada fungsi untuk mengawasi ya, menjembatani, sosialisasi ya dengan antar budaya lain, dengan partisipan komunikasi yang lain, dan juga menghibur. Oke, kita coba bahas satu persatu. Sebagai fungsi pribadi untuk menyatakan identitas sosial. Nah, ini banyak dilakukan oleh kita ya untuk sekedar mengefektifkan diri dalam memperkenalkan diri di lingkungan yang kompleks. Misalnya kayak saya yakin di Cirebon ini ada yang dari Jawa, ada yang dari luar kota juga. Tapi orang-orang Jawa Barat yang sukunya adalah Sunda ya, ketika datang ke Cirebon dan dia tahu bahwa mayoritas Cirebon ini adalah salah satu provinsi Jawa Barat, berarti mayoritas orang-orangnya bisa bahasa Sunda. Mereka langsung mengekspresikan dirinya dengan menyebutkan dirinya sebagai orang Sunda dengan berbahasa Sunda, dengan menggunakan bahasa gitu. Kayak misalkan saya jarang sekali di sini manggil Mbak ya. Mereka mayoritas ketika baru ketemu ya manggilnya Akang, Teteh. Nah, itu adalah contoh interpretasi identitas sosial yang dilakukan secara pribadi untuk memberitahu bahwa dia ini adalah berasal dari Sunda, di mana Cirebon ini adalah bagian dari Jawa Barat yang mayoritas bahasanya adalah bahasa Sunda. Gitu. Begitu juga ketika kita berada di Jawa. Kita berada di Jakarta misalnya dengan lingkungannya kompleks, dengan berbagai macam asal gitu ya, orang-orangnya pasti mereka akan menunjukkan identitas dirinya dengan menggunakan bahasa dari daerah mereka masing-masing. Contohnya seperti itu. Dan fungsi pribadi selanjutnya adalah menyatakan integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya dalam tujuan atau arah komunikasi yang dilakukan antar orang dengan kebudayaan yang berbeda. Jadi intinya adalah saling menghargai satu sama lain. Secara harafiah ya, konsep dari integrasi sosial ini merupakan kesatuan dan persatuan antar pribadi, kelompok gitu ya, tapi tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap unsurnya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, maka kita akan menyesuaikan diri dengan cara memperlakukan dia sesuai dengan kebudayaan orang lain tersebut, bukan dengan cara kita. Nah, itulah salah satu contoh integrasi sosial yang akan mempercepat arah komunikasi kita gitu ya, agar lebih efektif dan menghindari ketidakpastian dan juga sebagai bentuk penyesuaian diri juga. Kayak misalkan waktu saya di Jogja itu banyak juga ya orang-orang dari luar yang mengenyam pendidikan di sana, kayak misalkan dari Timor ya, dari Papua, dari Maluku, dari Medan juga gitu. Tapi mereka menyesuaikan diri gitu ya dengan kebudayaan Jawa yang mungkin sangat bertolak belakang dengan cara ekspresi mereka yang cenderung dari cara bersuara ya keras, lantang gitu ya, tapi bisa menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan yang kita miliki sebagai orang Jawa. Itu contoh dari integrasi sosial. Nah, kemudian dalam melepaskan diri atau jalan keluar. Nah, kita tidak bisa memungkiri ya, kadang kita berkomunikasi dengan orang lain ini untuk melepaskan diri atau keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, konsep dari melepaskan diri atau jalan keluar ini kadang kita nggak melulu membutuhkan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kadang perbedaan itu juga justru menjadi suatu fungsi tersendiri ya, dalam artian agar dapat melengkapi kekurangan yang kita miliki gitu. Nah, dalam konsep melepaskan diri atau jalan keluar ini ada dua hubungan yang tercipta, yaitu komplementer dan simetris. Hubungan komplementer ini ya selalu dilakukan oleh dua pihak dengan perilaku yang berbeda. Kayak misalkan dalam budaya organisasi antara atasan dan bawahan atau senior dan junior, kadang kita membutuhkan suatu ketegasan gitu ya dari atasan agar bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi agar cepat selesai. Nah, itu perbedaan yang justru dimaksimumkan gitu ya untuk memperoleh tujuan komunikasi atau mungkin dalam suatu pekerjaan yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah hubungan simetris. Nah, hubungan simetris ini
dilakukan oleh dua orang yang saling bercermin pada perilaku lainnya. Nah, ini terkait dengan frekuensi ya, frekuensi kita antar teman, dalam suatu hubungan, antar teman, antar pacar gitu misal. Kadang kita butuh orang yang sefrekuensi untuk bisa memahami perasaan kita secara psikologis ya, secara hati gitu, melalui gaya bicara, melalui tema yang kita obrolkan dalam sehari-hari. Nah, itu contoh dari hubungan simetris. Oke, kita lanjut. Dalam komunikasi antar budaya, yang pertama adalah fungsi untuk mengawasi atau sebagai pengawasan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa memang fungsi pengawasan dalam praktek komunikasi antar budaya ini dilakukan untuk manfaat menginformasikan ya perkembangan tentang lingkungan sosial yang terjadi di sekitar kita. Ini biasa dilakukan banyak oleh media massa yang kita tonton sehari-hari melalui media portal utama. Contohnya tuh kayak misalkan dulu pas awal-awal masa pandemi, kita pasti mengawasi segala pemberitaan tentang COVID melalui media massa yang terjadi awal mulanya di Wuhan. Apa yang terjadi di Wuhan kemudian menjadi refleksi bagi diri kita yang berada di Indonesia. Kira-kira apakah kemudian pandemi itu akan ada ya, akan berimpact gitu di masuk ke Indonesia atau tidak gitu. Nah, itu kita semuanya sama-sama mengawasi peristiwa tersebut melalui media massa gitu. Nah, akibatnya ya kita akan turut terserta gitu ya dalam melakukan pengawasan perkembangan sebuah peristiwa dan berusaha mawas diri. Seandainya misal peristiwa tersebut terjadi pula di lingkungan kita. Contohnya seperti itu. Nah, kita lanjut untuk menjembatani. Nah, fungsi ini dapat terkontrol melalui pesan yang saling dipertukarkan dan saling menjelaskan perbedaan tafsir ya, penafsiran gitu atas sebuah pesan hingga mendapat makna yang sama. Ini juga dilakukan oleh media massa, termasuk di dalam lingkup organisasi. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah menjadi anggota ya hubungan masyarakat gitu dalam suatu organisasi, itu adalah salah satu praktik dari komunikasi antar budaya juga. Bagaimana agar informasi dan pesan yang dipertukarkan antara suatu organisasi dengan publik ini nggak simpang siur kalau misalkan tersebarnya nggak melalui satu pintu akses, yaitu melalui humas. Misal bisa berbeda interpretasi kalau misalkan yang mengeluarkan itu bukan secara resmi dari organisasinya, misal dari internalnya gitu ya, secara terbuka coba membocorkan suatu informasi, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang salah kaprah juga gitu, karena seharusnya melalui satu pintu akses, yaitu melalui humas. Nah, itu adalah salah satu komunikasi antar budaya dalam lingkup organisasi yang sangat dekat, dan nantinya teman-teman akan melakukan praktik komunikasi antar budaya itu juga ya. Terutama nanti kalau misalkan teman-teman bekerja sebagai seorang humas atau mungkin ya dalam divisi komunikasi ya dalam suatu organisasi. Oke, kita lanjut lagi untuk fungsi sosial selanjutnya, yaitu ya sosialisasi nilai, dimana fungsi dalam sosialisasi nilai ini untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain berkaitan dengan perilaku nonverbal yang mungkin saja menandakan ketidakpahaman. Nah, selanjutnya bisa baca sendiri. Jadi intinya adalah sosialisasi nilai ini nggak melulu kita ini suka dengan suatu kebudayaan tertentu. Kadang kita tidak suka, tapi kita memiliki tugas untuk kemudian bagaimana kita bisa memahami nilai atau value dari kebudayaan yang terpapar di diri kita. Contohnya kayak misalkan kita menonton suatu konser dengan gebetan kita gitu ya. Nah, secara nonverbal mungkin kita akan merasa kita nggak suka dengan konser tersebut karena terlalu cewek banget, misal untuk yang cowok gitu ya, terlalu cewek banget, nggak sesuai dengan kepribadiannya dia gitu. Tapi karena di sini adalah tujuannya dia dengan gebetan, mau nggak mau paling tidak ya dia memahami value dari konser yang dia tonton itu tentang apa sih. Kemudian juga
misal dia nyanyinya apa, tariannya itu seperti apa gitu. Itu adalah salah satu sosialisasi nilai juga yang secara nonverbal kita tampilkan gitu ya, dengan visualisasi yang kurang suka gitu dalam diri kita terhadap konser tersebut. Tapi secara knowledge gitu ya, secara kognitif ya kita akan memahami value tersebut agar tujuannya adalah gebetan kita nantinya akan sefrekuensi kalau ngobrol dengan kita tentang konser yang sudah mereka tonton. Kurang lebih seperti itu contohnya ya. Kemudian untuk menghibur, nah ini juga sering tampil ya dalam proses komunikasi antar budaya. Apalagi kita nih sebagai pengguna media massa gitu ya, kita ada purchase of convenience ya, atau waktu luang gitu. Untuk mengisi waktu luang kita, kadang kita mengisi waktu luang dengan misal menonton televisi yang di dalam siarannya itu sedang menyiarkan kebudayaan-kebudayaan dari daerah lain. Kayak misalkan juga penggunaan media ya yang dilakukan oleh Vicky Naki untuk berhubungan dengan kebudayaan lain, dengan orang lain, dengan kebudayaan yang berbeda secara virtual. Itu adalah salah satu contoh juga terkait dengan fungsi sosial komunikasi antar budaya untuk menghibur ini gitu. Oke, selanjutnya Pak Urean terkait dengan praktek komunikasi antar budaya dengan masing-masing fungsinya ya, baik itu fungsi pribadi dan juga sosial. Namun dalam komunikasi antar budaya, salah satu fungsi utama yang paling mendasar, fundamental dan penting sebenarnya bertujuan nantinya untuk meningkatkan kesesuaian gitu ya, sehingga tingkat ketidakpastian ini berkurang dan juga beserta kecemasannya gitu. Nah, dua fungsi tersebut gitu ya, terkait dengan fungsi untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan kecemasan ini bersumber dari teori komunikasi antar pribadi dan juga antar kelompok sebenarnya yang dikenalkan oleh Charles Berger ya tahun 76 gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi dalam mengurangi ketidakpastian dan kecemasan ini tentunya untuk mengerti dan memahami orang lain gitu. Maka kita perlu 3 tingkatan kemampuan sebenarnya dalam praktek komunikasi antar budaya, yaitu untuk menggambarkan, meramalkan, dan kemudian menjelaskan. To describe, to prediction, dan to explanation gitu. Misalkan ketika kita mendapatkan suatu stimulus atau rangsangan dalam sebuah proses komunikasi gitu ya, dalam secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan meramalkan stimulus itu maksudnya seperti apa gitu ya, melalui gambaran dari stimulus yang kita dapat. Misalkan kita melihat orang lain melirik kita dengan tatapan mata yang tajam, itu adalah suatu gambaran deskripsi yang kemudian kita ramalkan maksudnya apa, dan kemudian kita interpretasikan, jelaskan. Apakah dia melirik itu maksudnya adalah dia sinis dengan kita, atau mungkin dia tertarik dengan kita. Tatapannya kan kadang tatapan orang kita hanya melihat secara visualisasi saja ya, tapi interpretasinya itu bisa berbeda-beda. Nah, itu contohnya untuk mengurangi ketidakpastian dan juga kecemasan dalam praktik komunikasi antar budaya. Oke, kita next. Basis makna antar etnis gitu ya, yang divisualisasikan melalui beberapa istilah dengan dilihat dari makna dua bahasa yang berbeda, dari bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu. Misalkan kayak pertama cokot nih kalau dalam bahasa Jawa ya gigit ya, tapi kalau dalam bahasa Sunda artinya ambil. Kemudian entos nih dalam bahasa Jawa ya habis gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda entos artinya sudah. Terus amis nih kalau dalam bahasa Sunda artinya malah manis ya, tapi kalau dalam bahasa Jawa dia anyir ya, anyir nggak enak gitu, amis, bau amis biasanya gitu. Kemudian kesel nih dalam bahasa Jawa ya kesel gitu ya, lelah, capek, lesu gitu. Tapi kalau dalam bahasa Sunda kesel nih ya dalam artian rasa kecewa gitu ya, marah, kesel banget gitu, misal lihat tingkah laku orang menjadi kesel. Kemudian sangu, nah sangu ini kalau dalam bahasa Jawa artinya bekal ya, tapi kalau dalam bahasa Sunda sangu ini adalah nasi.
Kemudian sampean, sampean nih dalam bahasa Jawa ya kamu ya, ini sampean nih lebih ke arah timur sih, Jawa Timur ya, kamu. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Sunda, kaki. Nah ini istilah sama, tapi kalau diinterpretasikan dari dua bahasa yang berbeda, dari bahasa Jawa dan Sunda, itu artinya bisa berbeda. Nah ini adalah contoh fenomena sintesis makna antar etnis gitu ya. Dari persamaan masih ada interpretasi makna yang berbeda-beda gitu. Oke, sudah jelas ya. Pembelajaran kita hari ini untuk pertemuan keempat, kita tadi sudah membahas fungsi nilai budaya dan juga konsep ya, konsep nilai budaya, dan juga tadi ada beberapa fenomena ya, contoh yang relevan dengan materi yang kita ajarkan hari ini. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya paham dan dapat diambil dan diserap ilmunya dengan baik ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Dan semuanya ini ada di bukunya Dedi Mulyana dan juga beberapa referensi buku yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi silakan teman-teman mahasiswa bisa gunakan materi yang saya sampaikan hari ini, atau bisa dielaborasi lagi dari buku-buku yang lain ya untuk tugas resume dan ringkasannya. Dan minggu depan kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima kita memahami konsep identitas budaya ya. Konsep identitas budaya ini nanti akan meliputi identitas budaya itu sendiri ya, kemudian gender, ras, etnis, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. Baik, saya rasa gitu aja ya teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai bertemu di pertemuan kelima minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.